bergerak dengan kecepatan cahaya tadi, maka tubuh Rasulullah tadi itu fisiknya akan membesar, ya, dengan kata lain itu akan meledak, gitu ya. Tubuh Rasulullah itu meledak. Jadi dengan demikian maka kita harus menghentikan menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj itu dengan pendekatan teori Einstein yang pertama, yaitu teori relativitas khusus dengan kecepatan cahaya. Karena Rasulullah itu tidak bergerak kemana-mana kalau dijelaskan dengan konsep kecepatan cahaya. Ya. Nah, maka kemudian pertanyaannya, kita harus menjelaskan dengan gagasan apa? Nah, kalau kita kembali kepada ayat pertama surat Al-Isra, ya, subhanalladzi asra, begitu. Nah, asra ini kan memperjalankan abdihi tadi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu ruang ke ruang yang lain. Dari satu dimensi ke dimensi yang lain. Nah, ini ya. Jadi ini proses pemindahan, gitu. Nah, pemindahan inilah yang kemudian nanti, ya, seperti yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Kiai Sa'ad, didahului dengan kata subhana, sehingga kemudian ada perkara-perkara habar, ya, dari ayat-ayat yang diawali dengan subhana, ya. Nah, apa yang hebat nanti kita jelaskan lebih lanjut. Nah, Laila itu adalah dimensi waktu, ya. Para mubasir jumhur mengatakan Laila itu adalah penggalan waktu yang pendek, ya. Jadi kalau tadi saya ilustrasikan Isra Mi'raj total itu 8 jam bolak-balik, ya. Sekali jalan berarti 4 jam. Itu pun belum sampai di Neptunus. Ya, planet terluar dari tata surya kita. Nah, apalagi kalau ternyata misalkan waktunya hanya 2 jam. PP berarti sekali jalan 1 jam. Berarti seperempat jalan. Ya. Berarti mungkin baru nyampe di Mars atau di Jupiter. Gitu loh. Ya. Nah, seperti itu. Jadi jangankan kok sistem Neptunus planet terluar dari sistem tata surya kita. Ya, kalau lebih pendek lagi berarti makin dekat, begitu ya. Itu. Dan lagi-lagi jangan memaksakan diri menggunakan kecepatan cahaya yang lebih dari 300.000 km. Boleh kita gunakan itu, tapi kita sudah berbicara di luar ilmu pengetahuan. Jadi tentu saya sarankan siapapun kalau ada orang menggunakan konsep seperti itu, ya sebaiknya ditinggalkan. Karena itu sudah pendapat pribadi dia, ya. Itu. Jadi kita nggak perlu jelaskan begitu, ya. Nah, kemudian ini abdihi, ya, yang saya cenderung menerima ya Rasulullah itu secara keseluruhan utuh, ya, bukan hanya ruhnya saja, tetapi juga dengan dimensi materialnya, gitu ya. Nah, sebenarnya ayat ini bisa menjadi konsep dasar dari kosmologi Islam, bahwa realitas di dalam Islam itu terdiri dari ya materi, ruang, waktu, dan ruh, gitu. Yang ruh ini di dalam materialisme ilmiah itu dibuang. Jadi realitas itu hanya materi, ruang, dan waktu, begitu ya. Nah, jadi sebenarnya kita sedang berbicara tentang struktur jagat raya secara keseluruhan, ya, tentang sifat ruang, waktu, dan objek yang lalu lalang di dalam ruang waktu itu, yaitu cahaya. Dan untuk itu berarti kita akan menggunakan teori Einstein yang lain, yaitu teori relativitas umum, ya. Itu. Nah, ini memang jarang dijelaskan. Saya akan jelaskan ini dengan cara yang semudah mungkin, ya. Nah, jadi hebatnya teori relativitas umum itu adalah, ya inilah kemudian teori yang membuat Einstein itu didaulat sebagai ilmuwan terbesar abad 20, ya. Oleh persamaan ini saya nggak akan jelaskan persamaan ini, persamaan terkenal, ya, yang hanya dipahami oleh sedikit orang di muka bumi. Tapi poinnya adalah begini, ya. Jadi ini adalah teori gravitasi Einstein. Teori gravitasi Einstein itu dua benda akan saling mendekat, tarik menarik karena ruangan di sekitar benda itu melengkung. Nah, begitu. Ya, teori Einstein itu begitu. Kalau Newton kan ini massa M1, ini M2, lalu ada gaya Newton.
ya, gaya gravitasi Newtonian. Tapi kalau di dalam teori Einstein, ya, kalau misalkan ini, jadi ini ini misalkan permukaan datar ya, permukaan karet datar lebar gitu ya, luas. Ini bola pingpong, dua-duanya ringan. Maka ini tidak akan mempengaruhi permukaan karetnya. Ya. Tapi kalau bola yang satunya ini kemudian saya ganti dengan bola kasti, maka permukaan karet itu akan melengkung. Nah, karena melengkung dan lengkungannya itu sampai di bola pingpong merah ini, maka bola pingpong merah ini akan mendekat, akan menggelundung ke sini. Nah, inilah gravitasi ala Einstein. Jadi gravitasi itu terjadi karena ruang waktu itu melengkung. Nah, jadi begini, ya. Itu. Nah, ruang waktu melengkung, apa makna? Kan begitu pertanyaannya ya. Nah, jadi pertama gini, ya, kita ini kan berada di jagat raya 3 dimensi. 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu, jadi 4 dimensi. Nah, maka kita nggak bisa menggambarkan ruang lengkung itu 3 dimensi, nggak bisa. Ya, kalau yang datar itu bisa, ya, kita gambarkan. Jadi dimensi, misalkan kita bergerak ke depan itu dimensi depan apa maju mundur, kemudian dimensi keduanya itu bergerak nyamping kiri kanan, lalu dimensi ketiganya itu atas bawah. Itu yang dimaksud 3 dimensi, ya. Ya, kalau 2 dimensi berarti hanya ke depan, ya, ke bawah, maju mundur dan nyamping kiri kanan, nggak bisa atas bawah. Nah, terkait dengan tipe ruang, maka geometrinya itu menyebutkan ada 3 jenis ruang, yaitu yang pertama flat, yang kedua lengkung tertutup, dan yang ketiga lengkung terbuka. Lengkung tertutup itu seperti permukaan bola, lengkung terbuka itu seperti pelana kuda. Jadi jagat raya kita ini yang 3 dimensi, ya, ini bisa kita ilustrasikan sebagai jagat raya 2 dimensi pada permukaan bola atau pada permukaan pelana kuda atau pada permukaan meja kalau itu datar, begitu ya. Nah, jadi ruang lengkung itu, kalau ruangnya melengkung, maka seperti kalau ruangnya datar, ya, maka jarak terpendek dari 2 titik yang ada pada permukaan meja ini akan berupa garis lurus, gitu ya. Tapi kalau misalkan pada permukaan wajan ini di sini kita beri titik, lalu di sini beri titik, maka kalau kemudian kita hubungkan dengan garis, maka garis terpendeknya itu tetap berupa garis lengkung. Kenapa? Karena permukaan wajahnya itu lengkung. Nah, kalau dalam konteks jagat raya, ya, seperti yang dikatakan oleh teorinya Einstein, bagaimana untuk menguji kelengkungan ruang waktu, ya, dan menggunakan apa? Nah, seperti yang saya singgung tadi, yang lalu lalang di ruang angkasa itu adalah cahaya. Jadi, untuk mengujinya itu juga dengan kecepatan, dengan cahaya, yaitu ya kelengkungan itu terjadi pada objek masif, misalkan matahari. Nah, itu ternyata memang datang momen itu, yaitu gerhana matahari total. Ya. Nah, jadi begini, pada saat gerhana matahari total, maka bagian sini di bumi ini gelap, meskipun ini siang hari. Kenapa? Karena cahaya mataharinya itu tertutup oleh bulan. Nah, misalkan ya sebelumnya 6 bulan sebelumnya kita tahu bahwa di sini itu ada bintang, ya. Nah, bintang ini kalau misalkan cahayanya itu lurus, maka bintang ini menjadi tidak kelihatan. Nah, maka disinilah kemudian ilmuwan itu menguji. Dia amati pada saat gerhana matahari 29 Mei 1919 dan ternyata bintang itu teramati. Itu artinya cahaya bintang itu tidak lurus melainkan belok. Nah, belok maka cahaya bintang ini seperti kelereng berjalan di sini. Berarti permukaannya ini lengkung. Berarti ruang di sini itu lengkung. Nah, ya, maka konsep ruang lengkung itu diterima, ya. Tuh. Dan disinilah kemudian Einstein itu dinobatkan sebagai ilmuwan terbesar abad 20. Orang mengatakan kalau bukan Einstein yang menemukan teori ini, kita nggak tahu kapan teori ini akan muncul dan oleh siapa, begitu ya. Nah, itu teori tentang ruang waktu yang melengkung. Ya. Nah, teori yang lainnya terkait dengan kosmologi itu adalah pengamatan yang dilakukan oleh astronom Edwin Hubble. Ya.
Nah, Ibn Hubble itu mengamati bahwa cahaya-cahaya yang dari nun jauh di sana, ya, di tengah dari galaksi-galaksi itu ternyata bergeser ke arah merah. Kalau bergeser ke arah merah, berarti sumber cahayanya itu menjauh. Nah, itu seperti mobil kalau kita berdiri di jalan, ada mobil yang menjauh kita, tapi sambil mencet belnya, membunyikan belnya. Maka belnya itu akan terdengar melemah. Itu berarti frekuensinya mengecil karena panjang gelombangnya membesar. Sebaliknya, kalau mobilnya itu mendekat, maka panjang gelombangnya memendek, frekuensinya memanjang. Berarti suaranya mengeras. Tapi kalau dalam yang terjadi itu adalah cahaya, maka bergeser ke arah biru. Tapi kalau menjauh itu bergeser ke arah merah. Nah, inilah yang diamati oleh Hubble. Poinnya apa? Poinnya galaksi-galaksi di sekitar kita, di luar kita itu menjauhi kita. Berarti jagat raya itu mengembang. Berarti jari-jari alam semesta itu membesar. Nah, seperti ini. Nah, membesarnya dikaitkan dengan gambar tadi, bola, ya, kemudian bidang datar, pelana kuda. Kalau seperti bola, maka jari-jari jagat raya itu membesar, tapi kemudian nanti akan kembali mengecil. Sehingga kemudian galaksi-galaksi itu akan bertabrakan kembali. Inilah yang disebut dengan Big Crunch. Inilah kiamat versi closed universe. Tapi kalau open, ya, maupun flat, maka jari-jarinya itu terus membesar, meskipun di sini nanti akan stagnan, ya. Jadi seperti itu. Nah, inilah misalkan jagat raya close, ya, membesar. Jadi galaksi-galaksi. Jadi kalau misalnya ini permukaan balon, ya, misalkan jagat raya kita ini kita andaikan 2 dimensi, maka jagat raya kita itu seperti permukaan balon. Ya, kalau permukaan balon itu kita tempel di kertas-kertas, maka kertas-kertas itu sebagai galaksinya, ya. Maka ruang di antara kertas-kertas itu adalah ruang antar galaksi, sedangkan ruang antar bintang itu berada di dalam kertas, begitu loh, ya. Cerpian-cerpian kertas ini, ya, yang kemudian menjauh. Nah, inilah yang akan teori yang kita gunakan, dan jagat raya mengembang ini seperti yang dinyalakan dalam surat Al-Dzariyat 47, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusibun. Jadi sungguh kami yang meluaskan, begitu. Nah, berarti kita berbicara tentang struktur jagat raya. Nah, berbicara tentang struktur jagat raya berarti kita berbicara tentang bumi dan langit. Nah, saya telah melakukan kajian, menghitung bahwa di dalam Al-Quran itu ada 297 ayat yang memuat kata langit. Dan kata langit yang muncul itu ada samaun, ya, nakiroh, kemudian nanti ada ini menjadi, ya, mudhof, ya, sehingga kemudian ini harus dalam bentuk nakirohnya, kemudian samawat juga ini ma'rifah mufrad, ini ma'rifah yang jamak, ya. Total 297 ayat, 310 kata langit itu. Dan baru sebagian memang yang saya kaji. Nah, kajiannya yang menarik, ketika saya mau membahas tentang struktur jagat raya, saya menemukan 2 ayat yang mirip-mirip, begitu, ya. Pertama dalam surah Al-Anbiya, yang kedua dalam surah Al-Ahqaf, ya. Ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin, begitu. Ya, kemudian yang kedua, ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haq. Nah, yang saya beri kotak ini kan serupa, ya, serupa. Ya, khalaqna wal arda wa ma bainahuma sama. Tapi ini yang berbeda, ya, asma. Ini tunggal, mufrad, ini jamak. Jadi seolah-olah ini katakanlah sekarang kita terima dulu banyak langit, ya. Jadi nanti kalau bumi, kemudian ada yang bukan bumi, ya, bukan langit. Ini bayananya, bayana ini, ya. Ini langitnya, banyak langit, ya. Nah, dalam konteks ini kan ada as-sama, ya, ada al-ard. Lalu ada bainahuma, ma bainahuma. Jadi
yang di antara keduanya. Berarti antara keduanya itu adalah ruangan yang bukan bumi dan bukan langit kan? Kan begitu logikanya. Nah, ini harus kita terima dulu. Ya. Jadi ada ruangan di atas bumi ini yang bukan masuk kategori langit. Ya. Nah, itu. Nah, ini. Ya, ini antara ini. Nah, menariknya lagi, as-samawat ini ya disetarakan dengan as-sama. Nah, maka as-samawat ini kemudian saya maknai sebagai banyak langit yang tidak terpisah. Nah, berapa banyak langit? Nah, kalau kita menggunakan ayat ketiga surat Al-Mulk, ya, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, ya. Jadi 7 lapis langit yang 7 langit yang berlapis-lapis begitu, ya. Maka ilustrasinya itu saya berikan ya. Tidak seperti ini, sebab kalau seperti ini berarti ada baina ya huma ini. Jadi antara langit 1 dengan langit 2 ada batas. Ada antara. Langit 2 ketiga ada antara dan seterusnya. Ya. Tapi karena di sini itu disetarakan dengan as-sama, maka saya akan menggambarkan 7 lapis langit itu seperti ini. Ya. Nah, ini. Jadi tanpa antara. Jadi seolah-olah ini 1 langit, tapi sebenarnya ini adalah 7 lapis, gitu ya. Nah itu. Nah, ini struktur jagat raya. Kalau kita merujuk pada ayat ini, gitu ya. Nah, maka saya bisa gambarkan dalam jagat raya 2 dimensi, ya. Antara itu saya merujuk pada surah An-Nahl ayat 79. Ini tempat burung-burung berada, ya. Itu alam yaro ila toir musahharatin fi jawwis sama itu. Jadi poinnya di sini ada udara. Ya, udara. Udaranya langit. Jadi bukan langitnya itu sendiri tapi udara. Nah, karena ini berbatasan dengan langit. Jadi ini langit, kemudian ini udara yang memungkinkan burung-burung ya. Jadi konteks udaranya itu pas karena dikaitkan dengan burung. Burung itu kan perlu bernafas dan itu harus menghisap oksigen kan. Nah, itulah udara. Ya. Jawis sama. Jadi di sini fi jawis sama, bukan fi sama gitu, ya. Ini antara. Nah, kemudian langit pertama. Langit pertama itu saya rujuk pada surah Hud ayat 44, ya. Jadi di sini disebutkan ya ardu ablihi maaf. Ya. Kemudian ya sama ya aklihi ya. Jadi di sini adalah perintah. Jadi ini rangkaian dari peristiwa yang terjadi pada Nabi Nuh, banjir besar, kemudian diperintahkan kepada bumi ya ardu gitu. Kemudian seraplah airmu dan kemudian wahai langit. Nah, jadi di sini langit ya. Langit diperintahkan untuk menghentikan turunnya hujan. Jadi langit itu saya kait-kaitkan dengan tempat hujan turun. Ya, kita tahu lapisan tempat hujan turun itu sekitar ketinggian 1,5 kilo hingga 3,5 kilo begitu ya. Nah, kemudian lapis kedua itu saya ambilkan dari surah Al-An'am ayat 125 ya. Di sini terkait dengan ruang secara umum pesawat lalu lalang ya. Karena apa? Karena di sini wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Ya. Jadi orang yang disesatkan oleh Allah, maka dadanya akan terasa sesak. Nah, siapa yang dadanya sesak itu seperti kalau dia mendaki di langit. Ya. Itu. Jadi di sini ada perbedaan tekanan udara yang membuat orang sesak. Dan biasanya yang merasakan itu adalah orang yang naik pesawat di awal-awal ya, naik pesawat. Pertama, kedua, dan ketiga. Pokoknya yang pertama naik pesawat. Gendang telinganya akan sakit. Mengapa gendang telinga sakit? Karena memang gendang telinga itu adalah lapisan tipis ya yang berinteraksi dengan udara. Maka begitu tekanan udaranya berbeda, itulah yang sensitif merasakan. Nah, ini saya ambilkan dari surah Al-An'am ayat 125. Kemudian berikutnya itu adalah di dalam surah Al-Furqan ayat 61 ya wa ja'ala fis sama ya. Di situ ada burujan tapi kemudian di ujung ayat itu ada qomaron muniron ya. Jadi itu di langit. Ya.
Jadi kalau ini tadi sampai 3.500, nah ini tempat pesawat-pesawat ya, pesawat yang biasa kita naik itu sekitar 10-11 km, kemudian ada pesawat yang lebih cepat lagi itu di atasnya lagi ya, sampai sekian puluh kilometer. Nah ini tempat bulan, kita tahu tadi bulan 385.000 kilometer, begitu kan? Ya, lapis berikutnya. Sementara saya kasih dulu label 1, 2, 3 ya. Nah, langit keempat itu saya di dalam surat As-Saffat ayat 6 itu terkait dengan wa zayyana sama'ad dunya di kawakib ya, dengan planet-planet ya, planet-planet. Nah, kawakib itu adalah jamak taksir dari kaukabun. Kalau di dalam buku-buku teks astronomi berbahasa Arab, kaukabun itu planet ya, bukan bintang gitu. Jadi planet-planet. Nah, tadi sudah kita singgung bahwa jarak planet terluar dari bumi kita itu 4.335.000.000 ya. Kalau diukur dari matahari tentu tambahkan lagi dengan 149.600.000 kilometer. Ya, itu lapis langit keempat, dedika keempat, jaraknya begitu. Nah, kemudian lapis kelima itu saya ambilkan dari surah Al-Jin ayat 12 ya, itu terkait dengan wajayyana sama bimasobih ya. Jadi di sini digunakannya itu masobih. Masobih itu adalah jamak taksir dari al-misbah, dari misbah. Ya, misbah itu pelita, tapi terjemah ya, para penerjemah mengartikan masobih itu dengan bintang-bintang. Tentu kemudian pertanyaannya adalah kenapa kok tidak dipilih wajah sama binujum gitu kan ya, dengan bintang-bintang sebagai jamak taksir dari an-najmu gitu. Nah, saya memahaminya begini. Misbah itu secara umum digambarkan dengan pelita yang menyala ya. Sehingga masobih itu adalah bintang-bintang terang. Sedangkan najmu itu adalah bintang secara umum. Jadi ada yang terang, ada yang redup gitu ya. Ada yang kelip-kelip gitu. Tapi yang masobih tadi itu misbah itu bintang terang. Dan ternyata bintang terdekat dari kita yang jaraknya itu 4,2 tahun cahaya atau sekitar 39 triliun kilometer itu masuk kategori bintang terang ya, Proxima Centauri, Alpha Centauri. Nah itu perlu waktu kalau cahaya itu 4,2 tahun berapa? 4,2 tahun cahaya, 4,2 tahun ya waktunya itu. Nah, padahal tadi kalau bulan ya itu cuma 1 detik ya cahaya, dan itu kalau ditempuh dengan pesawat komersial itu 16 hari. Jadi bayangkan kalau 4,2 tahun cahaya itu perlu berapa ribu tahun kalau dengan pesawat komersial gitu ya. Nah, kemudian langit ke-6 itu saya kaitkan dengan surah Rahman ayat 37 itu dengan langit pecah. Langit pecah itu kan menggambarkan tempat supernova ya, kemudian apalagi itu ya. Nah ini yang paling populer tentang supernova itu supernova 1987A ya, yang teridentifikasi 24 Februari 1987. Nah itu di Tenggarai berasal dari awan Magellan besar yang jaraknya itu 168.000 tahun cahaya. Berarti meledaknya itu tahun 166.013 sebelum Masehi. Ya. Nah, itu jadi itu udah berapa kilometer lagi jaraknya ya. Nah, itu langit 6 ini saya kaitkan dengan langit material gitu ya. Nah, ini jadi langit itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya terkait dengan ruang di atas bumi. Jadi kalau 2 dimensi seperti itu, kalau 3 dimensi ini seperti kulit bola. Ya, kulit bola nih kalau dalam gambarnya 3 dimensi. Tapi ada ruang di atas bumi itu yang belum disebut langit, yaitu tempat burung-burung secara umum tuh berterbangan lalu lalang begitu ya. Nah itu baru kemudian pada ketinggian tertentu ini mulai disebut langit. Nah tentu kemudian pertanyaannya nih ya, apakah sah pelabelan langit 1, 2, 3 ya. Nah kemudian bagaimana kalau kita misalkan mengenal langit 7 lapis gitu ya.
Nah, 7 lapisnya itu saya kaitkan dengan surah Az-Zumar ayat 46 ya. Jadi di sini Fatiros samawati wal ard. Jadi dia itu adalah pencipta banyak langit dan bumi. Sekaligus alimal ghaibi wasyahadah. Nah, jadi di sini nanti Kiai Sa'ad harus menjelaskan di sini. Jadi syahadah. Jadi di sini ada yang syahadah ya. Jadi bumi itu syahadah. Ruang antara bumi dan langit itu syahadah. Sedangkan langit yang saya identifikasi 1 sampai 6 tadi juga syahadah. Nah, karena itu kemudian saya menyisakan satu langit yang gaib di sini, ya, yang diketahui juga dalam konteks langit dan bumi. Ini kalau saya belum mempertimbangkan hadis tadi, ya, hadis tempat Rasulullah itu bertemu dengan para nabi, begitu. Nah, jadi kalau jagat raya kita ini kemudian kita reduksi menjadi 2 dimensi, jadi jagat raya kita itu adalah permukaan balon, ya. Galaksi kita tuh permukaan serpihan kertas yang ditempelkan di sini, gitu ya. Nah, maka inilah jagat raya kita. Syahadah itu semua yang ada di permukaan balon. Sedangkan yang gaib itu tidak pada permukaan balon, yaitu ruang di luar balon, ya. Jadi kalau jagat raya kita 2 dimensi, maka ruang di luar balon itu adalah alam gaibnya. Demikian juga dengan ruang di dalam balon, gitu, ya. Jadi di sini kita bisa menjelaskan ruang gaib dan ruang yang pada dunia, ya, itu. Nah, jadi langit 6 lapisnya tadi saya wakili oleh lingkaran-lingkaran yang putus-putus ini, ya. Yang hitam ini katakanlah bumi. Jadi saya ilustrasikan sebagai ini bumi. Kemudian bumi sampai lingkaran pertama titik-titik itu bukan langit, tapi jauh sama. Nah, kemudian lingkaran pertama sampai lingkaran kedua inilah langit lapis pertama, ini langit lapis kedua, dan seterusnya sampai 6. Nah, langit lapis 7-nya itu ruang di luar permukaan balon dan di dalam balon, begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, dengan demikian, ya, ruang di luar balon ini kan terhubung dengan permukaan balon. Nah, permukaan balonnya itu adalah bumi dan langit dan juga yang diantaranya. Nah, bagaimana kemudian katakanlah kalau tadi saya akan memahami sebelum ini saya memahami bahwa Nabi Adam itu dari Al-Aqsa kemudian naik ke langit, ya, itu berarti dari bumi melalui baina huma kemudian sampai di langit lapis pertama. Di langit pertama ini ada pintu as-sama, ya, di sini abwabus sama, itu ada pintu-pintu. Nah, dari pintu-pintu inilah kemudian masuk ke langit ketujuh, ya. Maksudnya ini alam gaib yang sementara ini saya identifikasi sebagai langit ketujuh, begitu ya. Nah, begitu langit sampai di langit 7, maka ilmu pengetahuan sains itu melepaskan diri. Sains tidak bisa lagi menjelaskan kejadian-kejadian yang ada di alam gaib. Itu kita harus berhenti di situ. Karena memang ilmu pengetahuan itu tidak dirumuskan dan tidak terumuskan. Jadi asumsi dasarnya itu juga tidak menggunakan selain yang di luar ruang waktu, ya, 3+1 dimensi. Jadi sudah lepas begitu. Tapi kita bisa menjelaskan bahwa ruang gaib itu nempel dengan semua ruangan kita. Nah, ini kemudian juga didukung oleh hadis-hadis yang menyebutkan bahwa di sekitar kita majelis taklim ini diliputi oleh para malaikat. Jadi sebenarnya para malaikat itu berada di sekitar kita. Tapi kita nggak pernah kemudian berinteraksi dalam artian bertabrakan, ya, dengkul kita tidak pernah main gares, kemudian batuk kita juga tidak saling kejeduk. Mengapa? Karena malaikat itu berada dalam dimensi yang lebih tinggi. Meskipun, ya, itu saling berdekatan dengan kita. Jadi ruang gaib itu bukan keluar dari galaksi itu bukan. Tapi ruang gaib itu sebenarnya ada di sekitar kita. Tapi kita nggak bisa melihat dimensi itu karena, ya, seperti halnya semut. Jadi kalau jagat rayanya itu permukaan balon,
ya. Nah, saya anggap semut itu adalah makhluk dua dimensi yang hanya bisa melihat ke depan dan menyamping kiri kanan. Tidak bisa melihat atas bawah. Nah, misalkan semut ini kemudian terlempar dari permukaan balon jagat raya, ya jagat raya ad-dunya kita, gitu. Maka teman semut yang katakanlah sebelah ini itu akan melihat semut yang terlempar itu bukan bergerak ke atas tapi lenyap, menghilang. Mengapa? Karena semut ini adalah makhluk dua dimensi yang tidak bisa melihat atas bawah. Jadi semut ini akan terlempar ke sini. Kita sebagai makhluk yang ada di dalam dimensi 3 bisa melihat. Tapi semut yang kita asumsikan makhluk dua dimensi itu tidak bisa melihat. Nah, seperti itulah nalar Mi'raj dalam perspektif kosmologi. Ya. Jadi dalam perspektif jagat raya dua dimensi, jagat raya kita itu adalah permukaan balon, langit-langit material, langit-langit dunia itu ada permukaan balon, sedangkan alam gaibnya itu adalah ruang di luar atau di dalam balon. Sehingga Mi'raj itu sebenarnya adalah lepas dari jagat raya masuk ke dimensi yang lebih tinggi. Jadi naiknya itu naik ke dimensi yang lebih tinggi, bukan naik ke langit material. Sebab kalau bergerak di langit material, bahkan seandainya perjalanannya itu full semalaman, ternyata Rasulullah itu belum sampai di Neptunus sekalipun. Jadi menurut semut ini, gitu ya, kalau ini misalkan yang Mi'raj semut, maka semut ini akan setelah pergi dari bumi pada ketinggian tertentu, kemudian masuk dimensi lebih tinggi. Dengan kata lain, kemudian semut ini menghilang pada ketinggian tertentu, begitu ya. Nah, jadi misalkan al-aqsanya itu di sini, jadi Mi'raj itu sebenarnya adalah perjalanan dari sini ya menggunakan buraq begitu ditemani oleh malaikat Jibril, gitu, Mi'rajnya itu, kemudian masuk dimensi yang lebih tinggi di sini. Ya, ini penggambaran secara umum, terserah di ya mau berapa detik atau berapa menit. Bahkan seandainya 1 detik sekalipun, kalau itu dengan kecepatan cahaya, itu sudah sampai ke bulan kalau arahnya ke bulan, begitu ya. Nah, begitu. Kalau 2 detik berarti ya di luar bulan sini, gitu ya. Dan tapi kemudian itu lenyap masuk dimensi yang lebih tinggi. Itulah Mi'raj. Jadi menembus dimensi yang lebih tinggi. Nah, kalau dalam ilustrasi sistem tata surya kita, jadi Mi'raj itu akan berada setelah sampai di sini, Rasulullah itu lenyap. Nah, di sanalah kemudian ya. Jadi kalau itulah kemudian dari langit itu masuk ya ke langit pertama yang gaib begitu ya. Kemudian langit berikutnya 2 ya karena kemudian mengetuk pintu dan dibukakan langit kedua, kemudian masuk langit ketiga dibukakan pintu abu wabas sama, jadi kata pintunya pun dalam bentuk jamak, jadi banyak pintu dari langit, dan disitulah kemudian bertemu para nabi dan kemudian menerima perintah sholat. Jadi begitulah Isra Mi'raj dalam perspektif sains ya. Jadi tidak dapat dijelaskan dengan teori relativitas khusus dengan kecepatan cahaya sekalipun, tapi perjalanannya itu menembus dimensi yang lebih tinggi, yang secara teoritis juga ya, yaitu menurut teori relativitas umumnya Einstein. Jadi di situ sangat mungkin ada dimensi yang lebih tinggi, dan disitulah kemudian Rasulullah itu Mi'raj ya, tanpa harus melanggar hukum-hukum fisik. Setelah masuk ruang gaib, maka itu sudah di luar wilayah sains begitu ya. Jadi perjalanannya juga dengan demikian, karena jaraknya dekat, maka tidak memerlukan waktu yang lama 8 jam seperti pemahaman jumhur Lailan begitu, waktu yang pendek.